Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak sih ternyata di Banjarnegara itu ada makam yang memang dihormati oleh warga sekitar, yaitu makam Ki Ageng Giring, yaitu di Gulmelem, Kecamatan Susukan, Banjarnegara. Penasaran nggak sih sejarahnya gimana? Simak baik-baik. Di balik rimbunnya perbukitan selatan Banjarnegara, tertidur sebuah rahasia besar dari masa awal berdirinya Mataram Islam. Kompleks suci ini adalah situs makam Girilangan, sebuah pemakaman kuno yang terletak di puncak bukit desa Gumelem Wetan. Bagi masyarakat luas, tempat ini bukan sekedar area pemakaman biasa, melainkan petilasan sakral yang menyimpan teka-teki besar tentang akhir hayat salah satu tokoh penting di tanah Jawa. Tokoh besar yang namanya terpatri kuat di sini adalah Ki Ageng Giring, ulama pengembara sekaligus keturunan dari kerajaan Majapahit. Dalam sejarah Jawa, beliau dikenal sosok suci, menerima wahyu keprabuan, cikal bakal lahirnya raja-raja Mataram Islam. Meskipun perjuangannya sangat identik dengan wilayah Gunung Kidul Yogyakarta, takdir spiritual membawa langkah kakinya jauh hingga akhirnya tertambat di bumi Banjarnegara. Misteri makam bermula di masa senja sang ulama saat beliau wafat dan pengembaraan. Ketika para santri hendak membawa jenazah beliau pulang, sebuah peristiwa gaib terjadi di Gunung Wuluh. Keranda yang sedang diistirahatkan tiba-tiba amblas dan mengunci di dalam tanah. Saat dibuka dengan panik, jenazah sang ulama telah hilang secara misterius atau moksa. Peristiwa hilangnya jenazah di atas gunung inilah yang mendasari nama Girilangan. Kompleks makam Girilangan dibangun dengan gaya arsitektur yang kental dengan nuansa Mataram kuno. Strukturnya didesain bertingkat menyerupai pandan berundak menggunakan susunan bata merah klasik yang rapi. Area ini dibagi menjadi 5 tingkatan teras yang melambangkan 5 rukun Islam, di mana teras tertinggi merupakan tempat paling sakral yang melindungi petilasan keranda Ki Ageng Giring. Zaman boleh berubah, namun di Bukit Girilangan ini, kisah karomah Ki Ageng Giring seolah membeku bersama waktu. Keberadaan makam ini menjadi bukti nyata atas sejak pengembaraan spiritual yang tidak pernah lekang oleh masa. Melalui sunyinya batu-batu tua dan hembusan angin perbukitan Gumelem, Girilangan akan selalu berdiri kokoh menjaga misteri sejarah tanah Jawa. Nah, selanjutnya itu ada 3 poin pertanyaan yang kita bahas. Nah, yang pertama itu ada bagaimana elemen budaya di makam Girilangan atau makam Ki Ageng Giring merefleksikan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Jawabannya di sini ada 3. Yang pertama, arsitektur yang branded. Jadi makam ini berbentuk pun dan berundak gaya zaman atau bukan asli Arab. Nah, uniknya undakan ini sengaja dibuat 5 tingkat sebagai simbol dari 5 rukun Islam. Nah, yang kedua yaitu bata merah klasik. Jadi mereka menggunakan susunan bata merah tanpa semen khas era kerajaan kuno yang menunjukkan penghormatan pada keahlian lokal masa lalu. Nah, yang ketiga, moksa ketemu karomah. Jadi pada cerita lokal menyebut jenazah Ki Ageng Giring itu hilang secara gaib. Nah, dalam Islam disebutkan bahwa fenomena itu dipandang sebagai karomah seorang ulama besar. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, adakah peran lintas agama atau keyakinan dalam pelestarian budaya ini? Jika ada, bagaimana bentuk toleransinya? Jawabannya ada perannya, ada 2. Nah, yang pertama, gotong royong dan bersekat.
Artinya kompleks makam ini berada di wilayah Banjarnegara yang warganya beragam, ada Islam, Kristen, hingga penghayat kepercayaan. Nah, di saat ada kerja bakti membersihkan makam atau menjaga hutan di sekitar bukit, semua warga turun tangan tanpa peduli apa agamanya. Nah, yang kedua itu saling menghargai fungsi tempat. Bagi warga non-muslim, tempatnya adalah situs sejarah leluhur yang wajib dihormati sebagai asal-usul daerah mereka. Bagi umat Islam, tempat ini adalah tempat makam ulama untuk berziarah dan doa. Untuk tradisinya tidak ada gesekan, jadi masyarakat Kepulauan Banjarnegara itu menerapkan prinsip prakasuko, lakukan tapi jujur, karena perbedaan keyakinan bukan alasan untuk menjadi musuh, melainkan dasar untuk menjaga warisan bersama. Nah, yang ketiga itu apa pelajaran etis atau akhlak yang diambil dari keberagaman di lokasi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil dua untuk pelajaran yang diambil. Yang pertama ada tasamuh atau toleransi. Jadi kita sadar bahwa perbedaan itu pasti ada. Itu bagaimana kita menyikapinya dengan lapang dada. Yang kedua dakwah yang santun. Belajar dari sejarah bahwa merangkul kearifan lokal itu jauh lebih efektif daripada menyalahkan hal yang berbeda. Nah, untuk pengaplikasiannya itu ada yang pertama, tidak gampang menghakimi. Kalau benar-benar pendapat spiritualitas atau organisasi dan sebagainya, katakan dulu jangan diserang. Yang kedua, teman berpilih-pilih organisasi kelompok atau sosial sebagainya. Penting semua teman tanpa melihat latar belakang mereka atau agama mereka. Nah, yang ketiga itu bicara di media sosial. Artinya kita harus menjaga lisan agar selalu menyebarkan konten yang damai dan menghormati hal yang dianggap penting oleh orang lain. Nah, kesimpulannya, makam Girilangan atau makam Giring mengajarkan kita bahwa Islam itu tidak datang untuk menghapus identitas lokal, melainkan menemukannya dengan cara yang indah, namun masyarakat menamun dapat merawat situs ini menjadi bukti hidup bahwa toleransi bukan sekedar teori di dalam buku. Dan mahasiswa, tugas kita adalah membuat semakin inklusif ke area kampus dan sebagainya. Jadi kita harus selalu menghargai perbedaan, selalu ada pandangan baru, dan mengedepankan kolaborasi demi kebaikan bersama. Nah, itu dia teman-teman sedikit sejarah dari saya di makam Bagong Giring di Kepulauan Banjarnegara. Ternyata warisan masa lalu itu bukan cuma soal batu nisan atau kuno-kuno, tapi gimana kita menjaga harmoni dan keidentitasan diri kita di tengah dunia yang makin modern ini. Saya dari Fakultas Sains Bin Saizu pamit undur diri.